Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, masih dalam Lintas Ternate Pagi. Dan untuk selanjutnya kita ikuti obrolan religi dalam Hikmah Fajar bersama dengan rekan Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini para pendengar semua, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh, menghirup udara yang segar. Insya Allah di subuh kali ini kita semua tetap berada dalam keimanan dan keislaman yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada obrolan fajar atau kuliah subuh pada pagi hari ini, para pendengar, saya Muhammad Aikal Dapitan akan menemani Anda sampai jam 6 pagi, pukul 6 pagi bersama dengan Ustadz kondang kita, Kiai kondang kita, Bapak Kiai Haji Dr. Rusli Amin LC MA. Beliau adalah Dai Nusantara yang alhamdulillah putra Maluku Utara, dan sekarang ini para pendengar sekalian hadir di ruang dengar Anda karena beliau sekarang berada di kota Ternate menjalankan dakwah safari beliau, dan insya Allah di subuh hari ini beliau akan mengisi tema atau topik tausiah tentang peran maulid dan pemuda. Jadi bagi Anda para pendengar yang ingin ikut tanya-tanya, baik itu bapak-bapak BKI Masjid, ibu-ibu majelis talim atau remaja masjid yang sedang mendengarkan kita pada pagi hari ini, bisa di 0921 312 5521 atau di 0821 144 64708. Dan para pendengar, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA untuk menyampaikan tausiah atau ceramah pagi pada hari ini dengan judul Peran Maulid dan Pemuda. Kepada Bapak Kiai kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Kalau kita menyimak sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, juga tuntunan-tuntunan beliau dalam beberapa hadis, maka kita akan mendapati betapa penting keberadaan dan peran pemuda dalam sejarah perjuangan Nabi dan tuntunan Nabi. Di antaranya, dalam perjuangan Nabi beliau didampingi atau ikut serta dalam perjuangan Nabi itu ada beberapa pemuda yang tercatat dalam sejarah Islam dengan peran yang besar dan keberhasilan yang telah diraih. Di antara mereka adalah pertama Ali bin Abi Thalib. Sejak awal Nabi diutus oleh Allah, Ali itu kan masih remaja dan sudah ikut berperan dalam perjuangan Nabi untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian ada juga pemuda yang kemudian jadi ahli tafsir Al-Quran yang terkenal bernama Abdullah bin Abbas, yang biasanya dipanggil atau disebut dengan Ibnu Abbas. Ada juga pemuda yang bernama Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn Khattab, salah satu bersama Abdullah bin Abbas juga Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Ada banyak pemuda yang dalam istilah ilmu itu yang berada di bawah asuhan Rasulullah SAW. Asuhan dalam arti asuhan iman, asuhan Islam, asuhan akhlak. Kemudian yang kedua, banyak tuntunan dari Nabi SAW yang berisi
bagaimana pemuda itu jika mereka bisa menjadi pemuda-pemuda yang beriman atau remaja yang beriman, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala selain keberhasilan dalam kehidupan dunia ini. Misalnya dalam satu hadis Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati la dhillu illa dhillallah." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kemudian, di saat mana tidak ada naungan selain naungan yang datang dari Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa pemuda yang rajin beribadah kepada Allah bukan orang tua atau tete-tete yang rajin beribadah kepada Allah? Sebab kalau ada orang tua atau tete-tete yang umur lanjut rajin ibadah, ya sudah sepatutnya. Masa so tua sekali masih main domino tiap malam? Karena itu disebut pemuda, sebab di usia ini mengajak untuk menjadi orang-orang yang dekat pada Allah itu bukan suatu yang gampang. Pemuda itu biasa diistilahkan oleh psikolog dengan ibarat sepotong kain yang terlalu kecil dibuat taplak meja dan terlalu besar untuk dibikin lap tangan. Yakni mereka berada pada posisi transisi secara fisik maupun secara psikologis, sehingga kadang banyak disusupi atau bisa disusupi oleh faham-faham, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Maka dalam kondisi fisik dan psikologis seperti ini, ada pemuda jika dia rajin beribadah kepada Allah, dia tekun beribadah kepada Allah, dia rajin ke masjid, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin menuntut ilmu, dia tekun menjalani pendidikan dan sebagainya, maka dia oleh Nabi dikatakan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang rajin melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tuntunan Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita orang harus menjadi generasi muda Islam, pemuda-pemuda Islam yang memiliki keunggulan. Tuntunan Nabi ini mengajarkan pada kita bahwa kita orang, para pemuda Islam, harus mampu mengembangkan dirinya menjadi generasi muda unggul, generasi muda berkualitas. Bukankah kita orang sering dengar orang mengatakan pemuda hari ini adalah pemimpin pada waktu yang akan datang. Dan untuk itu dia harus membekali, mempersiapkan dirinya sejak saat ini. Bagaimana jika suatu waktu dia diamanahkan menjadi pemimpin. Tentu pemimpin bukan dalam arti jadi wali kota atau jadi gubernur, tapi kepemimpinan dalam pengertian yang luas. Paling tidak ada pemimpin terhadap dirinya sendiri. Nah, karena itu langkah pertama yang paling menentukan adalah generasi unggul itu hanya lahir dari keluarga unggul. Orang tua unggul akan melahirkan anak-anak yang unggul. Hasil yang unggul itu adalah buah daripada bibit yang unggul juga. Karena itulah berawal dari kehidupan keluarga ini. Dan karena itu Nabi SAW menuntun tentang ini jauh sebelum seorang laki-laki memilih siapa yang jadi calon istrinya dan seorang perempuan memilih siapa yang jadi calon suaminya. Sebab laki perempuan yang kemudian memasuki kehidupan rumah tangga dan mereka jadi suami istri, kemudian jadi orang tua, maka apa yang ada pada mereka itu akan mempengaruhi, memberi pengaruh terhadap generasi baru yang mereka lahirkan. Karena itu Nabi memberi tuntunan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, jadi boleh nikah dengan orang perempuan kaya, boleh. Apalagi sok kaya cantik lagi. Sok kaya cantik, rajin sembahyang, akhlak bagus, masya Allah. Sempurna. Dan potret tentang 4 kriteria ini ada pada Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Jadi bagaimana Rasul selain memang Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besar peran Khadijah dalam pembinaan generasi atau anak-anak yang dilahirkan oleh Nabi dan Khadijah. Kan anak Nabi dan Khadijah itu kan ada 6. Ada 6. Satu keterangan mengatakan ada 7, tapi yang populer mengatakan 6. Yang 7 itu ada satu anak yang lahir dari istri Nabi yang berasal dari Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi kalau Nabi dan Khadijah sendiri itu ada 6 orang. Pertama dia bernama Qasim, yang kedua dia bernama Zainab, yang ketiga dia bernama Ummu Kulthum, yang 4 namanya Ruqayyah, yang kelima Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan yang keenam adalah Abdullah yang bergerak At-Tahir At-Tayyib. Menarik nih Pak Kiai, kita terima telepon. Siap. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Abdul di Tidore. Oh, Pak Abdul di Tidore. Biasa kita ketemu di Jumat Mubarak, hari ini subuh Pak. Assalamualaikum Pak Abdul. Ya, waalaikumsalam Pak Kiai. Iya Pak Abdul. Begini peran pemuda bersama Maulid ya. Iya. Ya, bagaimana ini sekarang betul kalau masalah pemuda berperan untuk melaksanakan Maulid itu luar biasa. Iya. Tapi apa yang saya dengar, apa yang saya tahu bahwa selalu peran itu betul ada kepedulian, tapi aplikasinya seperti Rasulullah itu susah sekali. Betul. Setelah menjadi ketua panitia, setelah menjadi pengurus ini itu di dalam rangka Maulid itu bagus luar biasa. Iya. Tapi setelah itu habis mencontohi Rasulullah itu terbisa. Bagaimana itu dia pakai? Betul. Setelah jadi penitia itu bahkan mabuk sama sekali itu. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana solusinya pakai menjelaskan supaya semua masyarakat Maluku tahu bahwa menjadi mengaplikasikan contoh Rasulullah itu kepada diri sendiri itu seperti apa? Betul Pak. Demikian pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan ini terjadi dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Muslim. Di pemuda banyak sekali yang Pak Abdul bilang tadi, dan ini bisa terjadi juga di kalangan bahkan orang-orang yang selalu bicara tentang agama, orang-orang yang waktu di Jumat Mubarak kita membicarakan, Pak Abdul ikut juga partisipasi. Jadi yang waktu itu kan beberapa hari lalu kan saya bilang begitu, kemarin dulu tuh saya bilang begini, melombakan Al-Quran itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Betapa banyak orang yang sangat ahli melakukan Al-Quran, tapi tidak ahli mengamalkan isi Al-Quran. Jadi keprihatinan Pak Abdul tadi itu terjadi bahkan pada orang-orang yang notabene tiap saat membicarakan. Dorang bicara mengajak umat, saya termasuk, saya ini autokritik terhadap diri saya juga. Kita orang nasihati orang, hei sedekah, tapi kita orang sendiri skakarnya luar negeri. Ajak orang sedekah, tapi kita sendiri skakar. Sehingga ulama besar Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, banyak ulama atau orang ahli agama yang ilmunya setinggi gunung atau sebesar gunung, tapi amalnya seperti debu. Subhanallah. Dan ini saya sendiri juga autokritik terhadap diri saya. Selalu saya introspeksi tiap hari. Sehingga saya itu selalu kalau dalam dakwah selalu saya kedepankan, saya akan bicara sesuatu yang saya amalkan. Memang tidak mungkin kita orang bisa mengamalkan semua, tapi banyak hal yang seharusnya kita orang lakukan, kita orang tidak lakukan. Kita orang ustadz ajak orang jangan iri hati, tapi dong baku iri model apa? Jangan iri hati. Kalau orang Jakarta bilang ngomong doang, omdo. Tidak bisa, karena itu kan ada penegasan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah atau murka Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dia laksanakan. Dan di dalam kitab Minhaj Al-Qasidin Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, versi lengkap kitab itu ditulis oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Beliau menjelaskan bahwa memang salah satu yang penyakit kronis yang ada di kalangan kita orang termasuk ulama, kiai, itu adalah
kesombongan karena merasa ilmunya yang paling hebat. Nah, padahal tiap saat dia ajak, ayo rendah hati, kutip ayat, kutip hadis, tergampang. Melakukan tidak segampang mengomongkan. Karena itu Pak Abdul betul, anak-anak remaja di mana-mana. Saya dan Pak Abdul pasti setuju dengan saya juga bahwa satu sisi kita orang mengapresiasi dorang berperan dalam acara bikin maulid, bikin Isra, peringatan Isra dan Mi'raj dan hari-hari besar Islam lain. Itu kita orang harus dorong. Itu bibit yang baik. Saya semalam di satu tempat acara maulid itu temanya menuju atau meraih atau menjadi generasi yang merindukan Rasulullah. Jadi saya bilang begini Pak Abdul, kalau mau rindu Rasulullah, cinta Rasulullah dulu, karena akan ada rindu kalau tak cinta dulu, betul kan? Kalau Haikal anak muda kan tahu sekali tuh. Dari cinta diawali dengan kenal. Jadi kalau mau rindu Rasul, kenal Rasul dulu, baru cinta Rasul, baru kemudian rindu pada Rasul. Apa ciri orang yang cinta Rasul? Saya katakan ciri orang cinta Rasul itu pertama, dia berperilaku sebagaimana perilaku Rasulullah. Sebagaimana Pak Abdul bilang tadi, kalau mau cinta Rasul, makan dan minumlah yang halal. Itu tanda orang cinta Rasul. Apa mak Rasul itu minuman? Rasul itu suka minum air putih, minum madu, dan minum susu. Dan ada minuman-minuman tertentu lain yang halal, yang Rasul sangat suka. Jadi kalau ada anak muda bikin maulid, rindu Rasul, cinta Rasul, tapi habis itu dong mabuk, berarti dan tercinta Rasul. Cinta Rasul. Karena kalau mau cinta anak-anak muda yang cinta Rasul, dia minuman apa tiap hari? Air putih, kemudian susu, kemudian kalau dia tambah madu, kalau terada strop, kemudian teh, kopi, apa-apa. Jangan pakai topi miring. Tahu topi miring? Nah, itu yang, tapi alhamdulillah Pak, sebenarnya di Ternate Tidore terada sih anak-anak yang mabuk. Ini kan Pak Abdul cuma kasih ingat saya, terada yang mabuk, terada sedikit. Nah, jadi ini penting betul. Jadi makan dan minum sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perilaku Rasul setiap hari itu kan, sehari-hari itu kan banyak sekali. Anak-anak muda yang cinta Rasul harus cinta pada sesama manusia. Jadi jangan baku musuh, jangan suka bakalai. Anak-anak muda harus sayang satu dengan yang lain, harus toleransi pada orang lain, punya rasa cinta, menyebarkan kebaikan-kebaikan, murah senyum. Semua itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul Pak Abdul ada kesenjangan, tapi bibit orang mau memperhatikan aja amalan-amalan agama itu pun, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Dan di sini juga peran orang tua, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, bagaimana terus mengedukasi orang supaya menjadi pemuda-pemuda Islami yang baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Abdul, mudah-mudahan terjawab. Masih di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708 bagi Anda yang ingin ikut bertanya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA yang sekarang alhamdulillah sekarang di Ternate, dan pada pagi hari ini beliau ikut berceramah di Pro 1 RRI Ternate mengisi tausiah pagi, karena jarang-jarang seperti ini ya para pendengar, dan insya Allah mudah-mudahan berkah Pak Kiai. Tadi saya ingin bertanya terkait dengan maulid nih Pak Kiai. Iya. Banyak sekali para pemuda atau remaja yang memperingati maulid, tapi habis itu tidak mengenali atau tidak memahami pesan dan kesan daripada maulid tersebut. Mungkin ada tips dari Pak Kiai sendiri supaya kami yang memperingati maulid dari kalangan pemuda bisa meresapi apa yang disampaikan oleh para kiai atau para ustadz pada saat memperingati perayaan maulid tersebut. Iya, tadi saya bilang bahwa keinginan atau kesediaan dan pengorbanan anak-anak muda untuk bikin satu kegiatan keagamaan itu kita syukuri alhamdulillah. Karena agama memang ajar kita orang harus dorong siapapun untuk mau melakukan kebaikan, jangan menghambat orang melakukan kebaikan. Dari sisi itu bagus, positif bahwa orang mau bikin maulid, bikin peringatan Isra Mi'raj dan yang semacamnya. Tapi tentu sebagaimana yang seringkali para ustadz kasih ingat bahwa
acara semacam ini tolong jangan dia berhenti sebagai seremoni saja. Ini yang saya maksud. Seremoni. Jadi orang bikin, kita bikin. Dong di kampung sana bikin, dong di kampung sini tak bikin. Dong di sana bikin, tak bikin tuh. Bagaimana itu? Akhirnya berlomba-lomba bikin. Jadi yang pertama memang niatnya bikin itu untuk apa? Sebab segala amal menurut agama apapun itu kan harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tiap amal itu harus diawali dengan niat. Jadi adik-adik remaja, anak-anak muda saya senang dorang bikin acara alhamdulillah. Tapi yang penting adalah pertama jangan karena mau bersaing dengan orang lain dan iko-iko. Yang sana bikin, kita harus bikin. Bisa begitu. Silakan bikin, tapi niat lurus. Banyak hal yang kita orang lakukan bukan hanya dalam urusan peringatan hari-hari besar Islam, tapi urusan apa saja kalau sudah dimulai dengan niat yang tidak tulus, yang tara bersih, hasilnya juga akan tara bagus. Sama kalau kita kalau ustadz ceramah, bikin apa? Kalau kita evaluasi dakwah secara keseluruhan. Saya selama di Ternate ini sudah 2 minggu nih, hari ini hari Minggu. Saya keluar dari Jakarta tanggal 17. Ini sekarang tanggal 31. Saya cuma dapat izin dari Meitua 10 hari, tapi saya minta izin tambah lagi 7 hari lagi. Saya bilang tambah dong gitu. Nah, jadi saya dalam situasi sekarang ini saya juga sekaligus bikin pemetaan audiens atau objek dakwah. Karena objek dakwah itu ternyata beda-beda. Saya ini bicara dengan anak-anak SMP, makanya saya punya pengalaman luar biasa berapa hari lalu ceramah di hadapan anak-anak TK. Anak-anak kecumpit itu unyil-unyil itu saya dalam hati, ini saya mau ceramah apa pada orang ini? Dan sudah akhirnya karena namanya kita orang profesional harus bisa cepat menyesuaikan diri. Sudah saya mengada dengan orang anak-anak itu, ajak anak-anak itu pendekatannya harus dengan pendekatan bacarita, kisah-kisah. Anak-anak ini mau dengar Ustadz cerita kata rada gitu, cerita baru. Setelah itu malah ada satu dipersilakan bertanya, terus ada yang saya tanya, saya kira dia bertanya apa? Dia, Ustadz, saya mau tanya sedikit, tanya apa? Ustadz di rumah di mana? Namanya juga anak-anak. Jadi itu menunjukkan bahwa saya itu pemetaan. Kadang-kadang saya tanya pas saya untung saudara saya saudara di Ternate Ustadz Umar Mokhtar. Saya bilang, Ustadz, apa kita terus-terusan harus begini ceramah bikin garap? Boleh kita datang ceramah tara pakai garap-garap? Ustadz Umar bilang, oh tara boleh di sini mesti ada begitu. Memang betul saya. Tapi kadang-kadang kita bikin garap tapi orang tara tertawa. Itu derita kata rada itu. Saya bilang penderitaan seorang, karena saya punya teman pelawak almarhum Haji Cahyono, teman angkatannya Jojon itu di pelawak adalah ketika dia melawak dan orang tertawa, menderita tuh. Nah jadi sama dengan itu. Jadi kadang kita berpikir kalau misalnya kalau saya bikin garap di ceramah orang tertawa, belum tentu di tempat lain begitu. Ternyata beda-beda segmentasi audiens dakwah itu terasa sama satu dengan yang lain. Nah, jadi yang penting jangan bikin basidu waktu khutbah Jumat, terboleh bikin basidu waktu khutbah Jumat, terboleh. Itu ada aturannya, aturannya. Jadi kembali tadi yang pertanyaan, pertama dong niat ke seluruh. Jangan iko-iko saja. Kalau cuma iko-iko, yang ton dapat cuma lala. Iko-iko. Yang kedua, jangan berhenti sebagai seremoni. Jadi seremoni penting. Ya sama dengan STQ yang saya bilang hari Jumat itu. Itu fenomena itu berlaku di mana? Sekarang coba evaluasi setelah STQ, berapa banyak orang yang cinta Al-Quran di Maluku Utara? Itu bisa serta-merta jadi ada proses, dan proses itu butuh keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam hal itu secara terus-menerus. Ajak orang mengaji, ajar orang mengaji, terus menyemangati orang mengaji. Sama dengan hari-hari besar Islam. Tong peringati Isra Mi'raj misalnya, berarti tong memperingati turunnya kewajiban salat. Begitu selesai peringati, besok subuh panitia terada yang bangun sampai yang subuh. Kira-kira juga. Nah, tapi itulah tantangan. Jadi prinsip agama adalah jangan tutup jalan orang melakukan kebaikan sekecil apapun. Sampai Nabi bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin au biwajhin taliqin. Jangan memandang remeh kebaikan
kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, meskipun hanya dengan menampakkan wajah yang berseri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Jadi anak teman-teman remaja, adik-adik, anak-anak yang bikin acara maulid itu awal sebagai satu kebaikan, alhamdulillah. Tapi niat dibetulin, kemudian jangan berhenti sampai seremoni saja. Dan yang ketiga, amalkan atau bikin apa yang kita orang peringati atau orang laksanakan kaum maulid, berarti berupaya mencontohi Nabi dan sebagainya. Ya, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, 0921 31255521 atau di 0821 144 64 708 bagi para pendengar yang ingin ikut tanya-tanya kepada Pak Kiai Haji Rusli Amin. Mudah-mudahan pada pagi hari ini ada yang ingin ternyata ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Bung Tahir di Sesupu nih. Oh, Bung Tahir. Silakan Bung Tahir mau bertanya Pak Kiai, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar di Sesupu itu Kota Tahir? Saya dulu berapa tahun lalu di maulid di sana itu Kota Tahir ya yang saya. Iya, tadi malam ada maulid, tadi malam di Tanggar. Oh gitu saya. Insyaallah satu waktu bisa ke Sesupu lagi saya. Tapi memang cocok itu yang Ustaz. Saya. Yang Ustaz bilang tadi itu saya dengar ikuti itu. Saya. Untuk merayakan tapi orang tidak pernah berpikir maksud dan tujuan dari merayakan maulid. Saya. Merayakan tapi masjid tetap kosong. Saya. Berarti itu punya maksud hanya merayakan saja. Saya. Hari kelahiran Nabi saja. Saya. Tapi ini karena kebanyakan pendapat sekarang ini kan banyak yang termasuk masjid itu bagaimana Ustaz? Sedangkan Islam itu terdiri dari lima tiang itu perkara. Islam berarti Hisam atau bisa dan seterusnya sampai maghrib itu. Bagaimana kodon tidak mendirikan itu? Hukumnya bagaimana kalau kita dinamakan Islam? Cuma dinamakan saja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Iya betul, sama yang tadi Tong bicara dari awal itu memang keprihatinan. Hanya yang saya sampaikan tadi, tetap kita orang tidak boleh hambat. Ini saya terbicara tentang ada perbedaan faham tentang kedudukan atau status hukum maulid. Itu saya terbicara itulah. Itu ranah khilafiyah yang memang butuh waktu tersendiri untuk kita orang kaji. Tapi sebagai satu kebaikan kan sesungguhnya banyak nilai-nilai baik yang ada dalam acara semacam itu. Misalnya kesempatan menyampaikan dakwah. Pengalaman sebagai seorang dai, memang kumpul orang dalam jumlah yang besar itu biasanya hanya bisa dilakukan pada hari-hari besar Islam seperti ini, atau kalau hari Jumat khutbah, atau pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu biasanya orang mau datang. Nah, cuma memang saya satu renungan dan keprihatinan saya adalah jangan sampai orang datang yang bikin dan yang datang ini hanya sebagai melakukan atau membuat itu atau menjadikan itu sebagai satu ajang untuk berkumpul, baku dapa. Sebenarnya nilai-nilai positifnya banyak. Anak-anak bikin berarti dong semua bikin baik. Yang kedua, orang-orang berkumpul berarti jadi sarana silaturahmi. Yang ketiga, orang berkumpul bikin acara berarti dong dengar dakwah. Kan semua saya perhatikan yang datang itu kan antara semua orang yang secara rutin suka dengar ceramah. Nah, kita yang belajar dan biasa bicara kasih orang saja banyak, kasih tahu orang saja banyak yang tentara bikin. Nah, jadi sisi manfaat itu. Tapi betul kata Pak Tahir tadi, tidak boleh berhenti sampai di situ. Contoh saja sholat 5 waktu. Nah, dan ini satu saat kalau ketong dalami agama itu dia cikal bakal dari masalah itu kan. Tong terima telepon dulu baru saya lanjut tadi ya. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade, Allah bertemu lagi Pak Imam Ngade di ruang dengar nih. Oh iya, ini jalannya dengan Haikal. Iya. Saya.
Sehat alhamdulillah. Tumben subuh. Ini Pak Kiai Haji Rusli Amin dari Jakarta. Nah itu pernah baku dapat dulu Pak Imam di berapa waktu lalu Pak Imam ini saya makanya kenal Pak Imam di suara. Ternate supaya sampaikan amanah ini kepada umat-umat Islam yang ada di Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya apa yang disampaikan bisa diterima. Amin amin. Dihayati oleh umat Islam yang ada di Ternate. Amin amin insyaallah. Apa yang disampaikan tadi itu harusnya kita selaku umat Islam harus melaksanakan sesuai dengan perintah yang harus disampaikan tadi. Saya. Akibatnya ada kalah kembali kepada kita umat Islam ini bermacam-macam kejadian, bermacam-macam pendapat. Ada bahwa salat ini kalau salat itu tidak perlu orang lihat. Ada kalah seperti itu. Saya. Dan salat itu perlu ditanya dulu. Baru kita salat. Tidak bisa sabaran. Nah ini paham. Paham ini yang menjadi ada kalah waktu. Lima waktu ada yang 1 jam. Ada yang setengah. Nah ini yang jadi permasalahan ini sehingga apa yang disampaikan tadi Bapak Kiai dan kata ini perlu betul-betul dihayati supaya manusia sehingga apa masyarakat ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang itu yang saya sampaikan tadi. Maka itu perlu supaya diberikan lebih luas lagi karena panjang berbicara tentang agama Islam. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih banyak. Saya jadi tadi Kotahir di Susupu itu. Jadi itu sama tong so bicarakan bersama yang Pak Imam Ngadi sampaikan juga. Jadi dari sisi anak-anak itu kita hargai, tong apresiasi dong piniat baik, tapi jangan berhenti sampai situ. Tapi sisi orang sebagai penceramah di setiap acara begitu kan ada penceramahnya. Kita penceramah juga harus evaluasi diri. Saya suka berpegang pada nasihat-nasihat ulama besar. Salah satu nasihat yang saya selalu pegang adalah jika nasihat itu hanya keluar dari lidah, maka dia hanya sampai di telinga. Yang tolong istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau nasihat agama dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu berarti nasihatnya hanya keluar dari lidah. Tapi kalau nasihat agama atau nasihat apa saja, dia keluar dari hati, maka dia akan sampai ke hati. Jadi dari sisi kalau nasihat itu keluar dari hati, dia akan sampai ke hati. Dari sisi kita orang para ustadz, para ulama ini tidak boleh satu pihak saja, dua-dua harus melakukan evaluasi. Kalau kita orang para ustadz ini kasih nasihat cuma keluar dari lidah, keluar dari hati, siap-siap saja kita dakwah itu dia keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga terada bekas yang berpengaruh yang terhadap perubahan sikap dan tingkah laku. Itu harus, dan itu ulama-ulama besar yang bicara, bukan saya. Itu bicaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, itu bicaranya Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu bicaranya Al-Imam Al-Ghazali, itu bicaranya Ibnu Al-Qayyim Al-Zawziyah, itu bicaranya Ibnu Taimiyah. Semua begitu, karena memang Nabi ajar seperti itu pada kita. Sehingga jadi maksudnya saya memahami keluar dari bicara atau nasihat agama yang mempengaruhi anak-anak muda dong, langsung dorang, bukan langsung sih, biasa tara instan, tapi kemudian dong merenung, ada kesadaran yang tadinya tara sembahyang jadi rajin sembahyang, tadinya tara pernah sampai masjid jadi masuk masjid. Nah dari sisi kita orang yang menyampaikan dakwah juga harus evaluasi. Pertama, ikhlas dalam menyampaikan dakwah. Jadi saya istilah itu ulama itu kan ada 3. Pertama ulama mata air yang terapi mana-mana kecuali dia kasih pelajaran di majelisnya. Yang kedua ulama air hujan. Air hujan tuh model saya, Ustaz Saleh Sakola, tompi disiram mana-mana tuh, ceramah sana, ceramah sini, siram sana, kobong sana kitong sirang, jamaah sana kitong sirang. Jadi siraman rohani ibarat ujang. Yang ketiga ulama air pam. Ada ulama air pam itu ulama yang tera akan berjalan dakwah kecuali dia tentukan harga terlebih dulu. Betul. Nah jadi kita terima dulu. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan
Marianti di Bastion. Oh, Marianti di Bastion. Silakan Marianti mau bertanya kepada Pak Kiai Haji Rusli Amin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya. Ya, saya mau ingin tanya. Saya Ibu. Ada orang yang terlalu mengaji, cuma dia rajin sembahyang terus, itu hukumnya seperti apa? Oke Kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara tahu mengaji tapi rajin. Sambayang. Bagus. Cuma jadi pertama dia dia rajin pergi sambayang atau rajin sholat itu satu hal yang bagus, sangat positif. Tapi dia belum tahu mengaji. Sambayangnya bagus, tapi sambayangnya bagus, tapi masih harus disempurnakan lagi dengan mengaji. Sebab sembahyang dan mengaji itu tidak bisa dipisahkan. Sholat dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Karena ada satu rukun sholat yang berkaitan dengan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dengan salat itu tidak bisa dipisahkan. Quran dengan salat itu tidak bisa dipisahkan. Salat dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Nah, yang bacaan Al-Quran surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Tapi tetap kita orang baca, kita dituntun untuk baca karena itu tuntunan Nabi SAW. Makanya saya suka bahasa itu begini, Ekal. Kan Nabi bilang, ada sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, ya'ni qul huwallahu ahad. Ya Rasul, lihat kitab Riyadhus Shalihin. Saya sangat cinta pada surat Al-Ikhlas. Nabi bilang, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat Al-Fatihah akan mengantarmu ke dalam surga. Sehingga saya biasa baca ini, insya Allah kita orang ini kebanyakan akan masuk surga. Pertama karena kita cinta pada surat Al-Ikhlas. Yang kedua karena hanya surat itu yang kita baca tiap hari. Umumnya kita kalau sambayang kan langganan 2. Kuliah kulhu. Itu saja bola-balik itu saya. Tapi alhamdulillah tak apa-apa. Hanya jangan stop di situ saja. Karena Al-Ikhlas itu kan sama dengan sepertiga Al-Quran fadilahnya. Jadi Marianti yang tanya tadi, bagus sambayang rajin, jaga sambayang rajin itu. Tapi nanti tambah dengan belajar Al-Quran, mengaji pelan-pelan gitu ya. Menarik nih Pak Kiai. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imam. Ya, silakan. Nah, ini satu hal yang menyangkut sangat. Iya. Seperti imam. Terus dia berdiri, begitu. Itu takbir, ya Allahu Akbar, langsung dia Fatihah. Jaya. Padahal di situ di dalam keterangan bahasa iftitah. Doa iftitah. Ya. Baru kita baca Fatihah. Kata ada begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya. Kemudian yang kedua menyangkut salam. Jaya Pak Imam. Kemudian begitu salam kanan kiri, ada yang salam kanan balik tangan kanan. Oh, saya betul. Betul Pak Imam, terima kasih, itu bagus sekali saya. Terus ya ada lagi begitu habis berdiri. Tapan dari kiri kanan. Ada yang berdiri langsung sunat. Oh, saya. Sedangkan di situ katakan bahwa berzikir dikunci dengan rukun 13. Saya. Nah, sekarang kalau menjadi perbuatan orang melaksanakan salat begitu, itu kira-kira bagaimana? Saya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Syukur rohu Pak Imam. Kita terima dulu Pak Kiai tambah satu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Eka dan Pak Kiai, ini Pak Abdul balik lagi nih. Siap Pak Abdul. Ya, tadi kan saya penasaran jadi saya balik lagi. Ini Pak Kiai, kita umat Islam ini kan sudah berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi sekarang ini saya lihat ini kan begini, fenomena yang terjadi kalau ini adalah utusan dari Katurgub, ini utusan dari Pak Wali, Pak Wakil, ini utusan dari ini Bupati dan segala macam itu. Berarti kita hargai, kita tahu bahwa ini atur ini. Padahal utusan dari Allah itu adalah Rasul. Kita harus ikuti bagaimana Rasul punya perintah. Seperti fenomena sekarang kan cara begitu Pak Kiai. Bagaimana kita umat Islam mengikuti perintah Rasul karena Rasul itu adalah utusan Allah.
tapi kita hanya hargai dan patuh kepada putusan gubernur, putusan wali kota, semua. Jadi kita hanya menghargai utusan, mentaati utusan alamnya saja. Saya. Demikian Pak Kiai, contoh seperti apa terima kasih Pak Abdul Tidore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahan penanya juga Pak Kiai. Karena waktu habis. Jadi saya singkat saja. Pertama Pak Imam tadi, betul Pak Imam itu ini sebenarnya kalau ini hari kita ada pelatihan sholat khusyuk di majelis zikir Nurul Hikmah Maluku Utara. Ini memang saya mau kupas tuntas hari ini masa sholat di sana. Oh iya, bisa tuh Pak Kiai. Kupas tuntas masalah sholat di sana ini hari. Tapi saya perlu kasih tahu yang. Jadi tadi Pak Imam, betul bahwa ada orang yang begitu habis putus takbir, dia model lama langsung baca Al-Fatihah. Itu dua kemungkinan. Pertama, benar dia tidak baca surat doa iftitah. Sehingga karena kalau baca wajhiya lilladzi fataras itu kan butuh durasinya cukup panjang, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Itu kan agak panjang, tapi ada yang kesannya seakan-akan habis takbiratul ihram langsung Al-Fatihah. Kemungkinan pertama bisa jadi dia terbaca doa iftitah, dan kalaupun terbaca doa iftitah salat tetap sah, terbatal, tapi melaksanakan sunnah Nabi. Nah, atau kemungkinan yang kedua dia baca doa iftitah tapi yang pendek. Jadi terbutuh waktu panjang. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop. Itu satu doa iftitah. Tapi itu biasa sambung itu dengan wajhiya lilladzi. Padahal itu masing-masing. Bapak, orang bisa lihat kitab-kitab yang tentang salat menjelaskan tentang itu. Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, atau kitab-kitab lain. Jadi mungkin orang baca ada juga subhanakallahumma bihamdika tabarakas wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu juga doa iftitah. Jadi mungkin dia cuma baca itu juga terasa panjang. Tapi kalaupun dia terbaca, salat tetap sah, hanya tidak melaksanakan, dia kehilangan pahala karena meninggalkan sunnah. Nah, kemudian sambayang salam kanan kiri dia sambil lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Imam hukumnya makruh dalam sholat. Nabi bilang begini, mengapa mereka tidak cukup saja mengucapkan assalamualaikum. Mereka harus menggerakkan tangan-tangan mereka seperti ekor kuda yang sedang berlari. Jadi itu dalam ulama mengatakan makruh. Buka orang tadi, maksudnya apa itu? Buka telapak kanan, telapak kiri. Itu supaya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Metong sambayang itu dia maksud supaya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang penting juga adalah sunnah Nabi ada ketelada gitu. Jangan cuma iko-iko. Itu hukum dalam syariat salat adalah makruh. Dikerjakan tidak batal salat, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian tadi dari Pak Abdul lagi memang ini Pak Abdul ya memang hal-hal yang menyangkut dengan ini Pak Abdul, banyak sekarang tompi kalakuang ini yang lebih patuh pada manusia daripada patuh pada Allah, itu karena cinta dunia. Sampai ini Pak Abdul, saya suka sekali Pak Abdul nasihat masukan atau pertanyaan ini. Sampai Nabi bilang begini, ini keras peringatan. Nabi bilang begini, tonton kadang-kadang kalau mengada bos atau utusan gubernur, kita duduk sampai model gepen, di tangan di lutut sampai model orang, muka bukan haga-haga lagi hoga-hoga. Itu apa? Kepentingan dunia, karena dia mau dapat sesuatu dari penguasa. Sampai Nabi bilang begini, man tawada ali ghaniyyin laghinahu faqad dhahaba thulutsadihi. Siapa yang menundukkan dirinya di hadapan penguasa, saya perluas, di hadapan orang kaya, di hadapan penguasa, di hadapan gubernur, di hadapan wali kota, kita tunduk-tunduk, kita seakan-akan orang sujud karena mencari dunia. Kata Nabi, sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya. Jadi Pak Abdul terima kasih, ini peringatan. Itu semua Pak Abdul dia di orang Tidore bilang dia di Matoto itu. Matoto, tahu Matoto karena itu bahasa Inggris campur Tidore itu. Dia di Matoto itu karena cinta dunia Pak. Cinta dunia itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengkhawatirkan dalam satu hadis yang agak panjang. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Allah cabut rasa gentar dari hati musuh-musuh mereka, musuh-musuh kalian, dan Allah timpakan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Sahabat tanya, mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan membenci kematian. Kita orang ini semua dilanda penyakit cinta dunia, termasuk ustadz-ustadz, ulama-ulama. Pergi ceramah, sehingga bayar berapa baru kita pergi. Saya ini ustadz yang terpernah tentukan tarif, dan itu juga mempengaruhi tompi berkah dakwah. Mau kasih alhamdulillah, tara kasih terlalu amat. yakni jaga hati Pak Abdul. Terima kasih, ini sayang tompi waktu habis jadi tidak bisa elaborasi. Ada di kesempatan Insyaallah saya juga harus persiapan untuk acara siang jam 9. Malam juga ada. Malam ada acara insyaallah. Ya, sekaligus saya mengundang kepada para pendengar semua. Sebentar malam juga ada Maulid Nabi di Masjid An-Nafi Taqoma Ba'da Isya bersama Pak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Mudah-mudahan dengan hadirnya para kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sana bisa membawa berkah dan ilmu ketika bawa pulang ke rumah. Ya, saya minta waktu yang tadi saya bilang, jadi pagi ini jam 9 sampai mungkin asar ada kegiatan pelatihan salat khusyuk di majelis zikir Nurul Hikmah di muka Hotel Velia, di muka Velia itu baru menghadap gedung majelis kan mengadakan darah Velia mengadakan di situ. Jadi orang mau kumpas ada Ustazah Radhiyah yang bicara tentang tahara dan wudhu untuk muslimah. Ustaz Saleh zikir dan doa-doa salat. Saya bicara tentang kiat-kiat salat khusyuk. Itu. Terima kasih, makasih yang semua yang sobat tanya dari Ngade sampai Sofifi, susu Tidore, susu put sana Jailolo ke sana. Jailolo baru ngana singgah di Jerman dulu. Bahasa itu saja ya. Insyaallah. Susu put itu di Halbar. Ya. Oke, para pendengar sekalian, jika Anda ingin mengikuti kembali obrolan kami ini bisa di channel YouTube Majelis Zikir Nurul Hikmah Maluku Utara. Apa yang Pak Kiai sampaikan tadi insya Allah bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita, wawasan keilmuan kita. Karena Pak Kiai mohon dengan hadirnya Pak Kiai di Maluku Utara ini bisa memberikan ya Allah kabul hati para pemuda. Doa dari kita orang semua. Doa dari kita orang semua insya Allah. Amin. Mungkin dari kesempatan yang lain Pak Kiai juga bisa hadir di subuh ceramah apa namanya? Kuliah subuh. Fajar Kuliah subuh. Ya, itulah. Ya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama jalannya ceramah pagi bersama Bapak Kiai Haji Rusli Amin. Tapi tentunya kita dapat ilmu yang sangat banyak pada pagi ini, insyaallah Pak Kiai, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah. Sekali lagi kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.